Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 6 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami bersuka cita oleh karena beban dosa telah diangkat di Kalvari. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, beban dosa terlalu berat. Ayat inti diambil dari Mazmur 38 ayat yang kelima. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan menerima berkat dari Allah, katakanlah kepadanya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak mempunyai sesuatu untuk memuji kita kepada Allah, tetapi permohonan yang kita pohonkan sekarang dan selamanya ialah ucapan kita yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga menjadikan kuasa penebusannya suatu keperluan. Membuangkan sifat yang hanya berpaut pada diri sendiri, kita dapat memandang kepada salib Golgota dan berkata, "Aku datang dengan tangan hampa, hanya bergantung pada salib-Mu." Setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya, jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali. Ia tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Tuhan berkata kepada semua orang yang mati di dalam dosa, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Perkataan itu kekal. Jika kita menerima firman itu, kita mendapat kelepasan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 338 sampai dengan 342. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika engkau mau datang kepada Yesus, sebagaimana keadaanmu lemah, tak berdaya dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarannya kepadamu. Kepada Bapa, Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Untuk kepentingan kita, Dia memohon ke hadapan Allah. Aku telah mengambil alih tempat orang berdosa. Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini engkau pandang, tetapi biarlah aku. Tatkala setan dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa, dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Khotbah di atas bukit, halaman 18. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang beban dosa, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 56 paragraf 1. Beban paling berat yang kita pikul adalah beban dosa. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukkan kita. Itu sebabnya beban itu dialihkan dari kita. Roh Nubuat melanjutkan dalam halaman yang sama dan buku yang sama, Membina Keluarga Sehat halaman 56 paragraf 1. Namun Ia yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Siapakah Dia yang tidak berdosa ini yang telah menggantikan kita untuk menanggung seluruh kejahatan kita? Dia bernama Yesus. Tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 56 paragraf 2. Berbunyi, Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena Ia memikul kita di hatinya. Yesus tidak hanya angkat beban dosa dari bahu kita, tetapi Yesus juga mengajak agar kita menyerahkan seluruh beban kita kepadanya. Bagaimana Yesus menanggung dosa-dosa kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 23, paragraf 1. Mereka melupakan Dia yang memikul salibnya sendiri ke Kalvari, pingsan di bawah bebannya, bukan hanya beban kayu salib, tetapi beban berat dosa dunia ada padanya. Mereka melupakan paku-paku kejam yang ditancapkan pada tangan dan kakinya yang lembut, dan seruannya yang menyakitkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah semua perhentian ini ditanggungkan bagi mereka, mereka merasakan keengganan yang kuat untuk menderita demi Kristus. Yesus menanggung dosa-dosa kita saat Dia mati menggantikan kita. Saat berdoa, Dia berkata kepada Bapanya, kalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Dia juga berkata kepada murid-muridnya yang menemaninya berdoa, mau mati rasanya. Semua penderitaan dosa ditanggungkan kepada Yesus. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 240 paragraf 1. Bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan menerima berkat dari Allah, katakanlah kepadanya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Setan berusaha menempatkan beban dosa yang berat pada kita dengan menyatakan bahwa kita tidak punya harapan lagi. Tetapi tidak, beban dosa itu sudah terangkat di Kalvari. Bahkan tidak hanya itu, setan itu sendiri musnah di Kalvari. Alkitab berkata dalam Ibrani 2 ayat 14 yang berbunyi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saat Yesus mati di kayu salib, tidak hanya beban dosa terangkat, tetapi sumber dosa itu, yaitu setan, juga musnah. Setan yang berkuasa atas maut musnah. Apakah ada buktinya? Oh, ada. Mari kita baca Matius 27 ayat 50-53. Menjelaskan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini adalah bukti bahwa setan musnah dan tidak berkuasa lagi atas maut. Sebab saat Yesus mati, kubur terbuka dan banyak orang kudus yang bangkit. Sengat maut tidak ada lagi. Hal ini seharusnya mengangkat semua beban kita. Tidak hanya dosa yang terangkat, tetapi maut juga tidak berkuasa lagi. Meskipun kita akan mati, tetapi mereka yang mati dalam Yesus akan menerima kehidupan. Mereka akan bangkit kembali. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 240 paragraf 2. Setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya jika Anak Allah memanggil mereka hidup kembali. Ia tidak dapat menahan dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Setan tidak punya kuasa lagi untuk menahan kita dalam kematian.
baik kematian jasmani maupun kematian rohani. Dia sudah musnah saat Yesus mati di Kalvari. Dalam Yesus, kita menerima kuasa, dan karenanya kita menerima kebangkitan dari kematian rohani dan menjadi manusia baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Karenanya, kita patut bersukacita, sebab beban dosa yang terlalu berat telah Yesus angkat dari kita dan tanggung di kayu salib, serta sang sumber dosa, yaitu setan, Yesus sudah musnahkan. Keturunan perempuan telah meremukkan kepala si ular. Dalam Yesus kita bebas merdeka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan membawa sukacita pada pagi hari ini, bahwa beban dosa yang terlalu berat telah diangkat di Kalvari. Dan tidak hanya itu, sumber beban tersebut, yaitu sumber dosa, setan, telah dimusnahkan saat Yesus mati di kayu salib. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi semua, sehingga dalam hidup ini selalu menjadikan Yesus tinggal dalam hidupnya dan hidup dalam Yesus, sehingga beban dosa tidak ada lagi. Kami dapat hidup bebas merdeka dalam Yesus. Dan kalaupun nanti kami akan mati, tetapi bila mana kami mati dalam Yesus, maka kehidupan kekal menjadi bagian kami. Kami akan Yesus bangkitkan saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.